Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar, ya Bapak Ibu, kita akan belajar terkait selection of bias atau range of bias. Ya. Kalau di systematic review, ya, ada yang bilangnya, kalau dari Joanna Bring Institute itu range of bias summary, kalau di Cochrane itu selection of bias. Nah, biasanya kita pakai tool ya, atau yang disebut dengan Rockman ya. Rockman, baik itu yang ada yang terbaru ya, Rockman 3 dan Rockman 4, tapi yang kita pakai adalah Rockman 2 ya. Oke, Rush of Bias. Sebenarnya untuk Rush of Bias ini kalau di kalangan S2 ya, kita mendengarkannya itu dengan critical appraiser ya. Critical appraiser ini biasanya juga banyak jenisnya ya. Ada yang dari UK, ada yang dari Australia, Joanna Bring Institute, Critical Appraiser dari UK ya, dari Adelaide ya. Dan itu banyak sekali untuk pilihannya. Tapi kalau di sini nanti kita akan belajar terkait Rush of Bias menggunakan Review Manager 54.1 dengan menggunakan tool Quality of Rights of Bias ya. Itu akan ada toolnya, nanti saya akan sampaikan ya. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait Rush of Bias sendiri itu apa? Yaitu adalah sebuah bias ya. Bias dari beberapa penelitian. Penelitian ini di mana banyak sekali yang harus kita analisis ya. Mulai dari eksperimen ya, biasanya memang kalau bias ini untuk studi-studi randomized control trial ini memang harus kita lihat ya apakah betul dia sesuai dengan protokol yang ada ya. Untuk bias itu sendiri adalah teknik di mana peneliti yang akan melakukan eksperimen itu memodifikasi temuan untuk menyajikan konsekuensi tertentu. Misalkan hubungan atau pengaruh ya, pengaruh paracetamol terhadap penurunan panas pada bayi umur 6 tahun seperti itu. Tapi pada saat diberikan ternyata panasnya tidak turun ya. Sehingga di situ ada yang namanya modifikasi. Yang harusnya dari hasil itu originalnya tidak menurunkan, tapi dia dibuat menurunkan gitu ya. Akhirnya apa? Di situ adalah biasnya ya. Tapi bias itu tidak hanya dari situ aja ya. Kalau kita bisa lihat ya, penyimpangannya itu meliputi dari kurangnya kebenaran, nanti bisa menyebabkan hasil yang menyimpang, kesimpulannya juga nanti salah, kemudian bias dapat terjadi pada setiap tahap penelitian yang ada, ya baik itu dari randomized-nya ya, dari sequential-nya itu juga dari awal sudah salah, maka di akhir juga akan salah ya. Kemudian dari pengumpulan data nggak sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusinya, kemudian interpretasinya juga yang salah, sehingga menyebabkan dia publikasinya itu bias ya. Dan ini biasanya sering terjadi pada penelitian kuantitatif yang sering bisa diubah dia datanya itu. Sehingga untuk para dosen sebenarnya ini sangat betul-betul miris ya kalau kita mendapatkan mahasiswa yang memang seharusnya adalah memang originalnya tidak ada hubungan dijadikan hubungan, itu tidak boleh seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa penelitian luar negeri ya bilang ya, penelitian yang original itu yang lebih baik daripada memanipulasi data gitu. Memang konsekuensinya ketika dia tidak ada hubungan, ketika dia tidak pengaruh, ataupun dia kontrak dengan penelitian orang lain, yang untuk mencari supportnya itu sangat sedikit, tapi itu tidak apa-apa, itu fine ya, itu benar original gitu. Jadi harus benar-benar mahasiswa kita itu dibiarkan, kemudian jangan dibiarkan, dan kita luruskan ke semula ya, ke jalan yang benar-benar original artikel. Kemudian memahami bias penelitian ini ya Bapak Ibu ini sangat penting juga ya. Ada di semua bidang ya,
di dalam suatu unsur penelitian, bias ada di semua penelitian, kemudian dari desain, kemudian desain ini yang kadang kita nggak sesuai ya. Maka di UK itu ada yang namanya lembaga ya, National Institute Research ya, atau NIR ya, dan ada NHS ya. Sebagai dia itu wadah untuk meregister protokol-protokol untuk penelitian clinical trial ataupun randomized control trial ya, sebelum kita masuk ke sana. Nah, sehingga apa? Kita harus benar-benar paham di sini terkait dengan lack of bias-nya ini, Bapak Ibu. Oke, di sini saya coba untuk share ya. Share. Nah, desktop dulu. Oke ya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya, untuk contohnya quality of assessment facts of bias atau yang disebut dengan Rockman 2 ya, atau ROB 2.0 ya. Ini adalah domain dari Cochrane atau tool dari si Cochrane metodenya itu sendiri ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tool yang nantinya akan dilakukan selection of bias dari beberapa studi ya. Di sini sudah saya contohkan ada beberapa penelitian yang sudah saya kerjakan di meta-analisis ini dan sudah terpublish di Q3 ya. Bahwasanya memang kita harus menseleksi ya. Satu, nanti bisa ke depannya penelitian ini lebih baik atau ya untuk future the research-nya. Oke, kita mulai dari random sequence generation. Sebelum ke sini, alangkah baiknya saya kasih disclaimer ya, bahwasannya terkait rest of bias ini banyak sekali yang harus kita pahami dulu ya. Kalau kita pakai Joanna Brink Institute, itu memang agak berbeda dengan apa yang saya akan lakukan melalui dengan Quality of Assessment Rate of Bias dari Cochrane. Jadi, mana yang lebih baik, Pak? Sebenarnya pada dasarnya sama, cuman kita lebih mendasar ya, lebih mempercepat dari hasil bias itu dengan nilai yang bagus atau nilai yang dalam taraf baik seperti itu ya Bapak Ibu. Okay? Terus kita ingin melihat dari when, who, what, when ya, dan bagaimana, why, dan bagaimana nanti cara menyikapi dari si bias tersebut. Yang pertama adalah terkait random sequence of generation, select of bias ya. Artinya di sini untuk rest of biasnya itu sendiri ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembuatan urutan angka acaknya ya. Angka acaknya atau komponen dari pengacakan menentukan kelompok mana yang akan dialokasikan Bapak Ibu. Ya, kelompok mana yang akan dialokasikan dari sebuah studi tersebut. Misalkan the participant were randomized using a computer randomized code. Artinya di sini dia sudah pakai software dalam melakukan acak kontrolnya, itu randomisasinya. Kemudian allocation constraint-nya di sini adalah terkait selection of bias ya. Selection of biasnya ini dia itu antara kelompok intervensi atau kelompok kontrol dia tidak paham. Dia itu masuknya di dalam kategori mana kelompoknya seperti itu. Apakah dia masuk kelompok intervensi atau kontrol. Bahkan kalau kita lihat juga ada 3 atau sampai 4 kelompok kalau kita formasi ya. Dengan acak terkontrol itu biasanya kita dengan kelompok intervensi, kelompok placebo,
kelompok Classico Min, gitu, K+ dan K-. Sebenarnya itu adalah standar gold dari care-nya ya, yang ada di rumah sakit. Sehingga harus ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembandingnya, bukan randomized control trial ya. Jadi harus ada pembandingnya. Itu adalah allocation-nya. Jadi si sampel ini tidak paham ya, dimasukkan di kelompok mana. Kemudian ada blinding of participant and personnel ya. Kemudian ya untuk poin ketiga ini dia dibutakan partisipannya terkait apa yang dia akan diberikan ya. Misalkan dia adalah pasien diabetes, dia mendapatkan insulin. Insulin seperti apa? Dia tidak paham ya. Baik itu dari partisipannya dan dari si peneliti ya, atau personilnya si peneliti. Jadi kalau rate of bias itu skemanya sudah lengkap Bapak Ibu ya. Randomisasinya sudah dibutakan, alokasinya dia kelompok kontrol atau kelompok intervensi dia sudah tidak tahu. Kemudian nanti blending partisipannya juga dibutakan, kemudian personilnya juga dibutakan. Mana pasien yang mendapatkan insulin 10 gram, 10 miligram ya, atau 10 unit ya. Kalau tidak salah kalau diabetes insulin itu dapatnya per unit ya. Kemudian di mana yang mendapatkan 5 unit dia nggak tahu. Jadi di sini benar-benar tidak paham. Karena kenapa? Kalau si pasien atau sampel sama si personel ini paham dengan keadaannya, maka takutnya terjadi bias ya pengambilan data. Di situ juga banyak banget terjadi ya. Kemudian bisa dilihat namanya adalah single blind atau double blind atau triple blind. Kalau dia cuma partisipan aja dan personil yang dibutakan, dia bisa disebut dengan single blind ya. Kemudian ada blinding on outcome assessment atau detection bias. Jadi untuk pemrosesan dari outcome sendiri, data statistik, itu si peneliti tidak melakukan sendiri, tapi akan ada personil sendiri yang tidak tahu menahu, tapi diberikan data tersebut untuk dilakukan analisis statistik, baik itu kompar, ya, baik itu mencari mean, standar deviansi, ya, itu tidak paham ya. Yang tahu hanya adalah personil yang ditugaskan untuk melakukan analisis data. Kemudian incomplete outcome data dari attribution bias. Di sini apakah ada data is recorded for all pasien ya. Jadi kalau ada sumpamanya misalkan gini, dari consort itu kan biasanya ada skema penelitian. Pertama pasien datang 40-40, kontrol 40, intervensi 40. Nah, tapi habis itu tiba-tiba 37, yang satunya adalah 30 gitu. Dan di situ tidak dijelaskan ya bagaimana si pasien ini atau sampel ini menghilang. Itu namanya incomplete outcome ya. Itu harus dilaporkan juga pada sebuah studi. Tidak ada dusta di situ, apapun yang terjadi pada saat penelitian itu terjadi Bapak Ibu, itu harus benar-benar dituliskan di naskahnya ya. Itu adalah incomplete outcome data karena nanti akan ada yang namanya pemberian data ya, itu nanti akan ada lagi ya terkait materi tersebut. Kemudian selective dari reporting of bias ya, semuanya harus terrecord dengan baik, mulai dari pendataan, mulai dari pengambilan data dan outcome-nya data. Dia dilaporkan nggak? Kalau dilaporkan berarti dia low risk ya. Tapi di sini satu studi Laveri 2020 ya, ini ternyata tidak melaporkan bias di outcome-nya ya. Biasanya ada triple blind, double blind dan single blind. Single blind itu artinya adalah allocation counsel dan blending partisipan ya. Tapi kalau sudah menggunakan personilnya juga di blind, dibutakan, dia masuknya ke double blind. Maka apa? Si partisipan nggak tahu masuk kelompok mana dan si personil melakukan intervensi tersebut juga tidak tahu. Itu adalah double blind. Kalau triple blind, outcome-nya juga dia tidak boleh diberikan ke si peneliti, tapi diberikan ke personilnya yang khusus untuk melakukan analisis data untuk mengurangi terjadinya bias itu tersebut ya. Kemudian kalau ada bias ini seperti ide, mengambil nggak dari orang lain, kemudian data yang dimasukkan, kemudian data yang dituliskan ya,
kemudian bagaimana dia cara mencari kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau dia disebutkan berarti unclear. Kalau tidak disebutkan unclear, kalau disebutkan low rights. Ya. Nah, kalau dia menyebutkan tapi dia tidak terkontrol dengan bagus, kriteria yang juga tidak bagus, maka bisa disebut dengan high rights. Bisa dilihat nanti di bagian jurnalnya. Ya. Silahkan dibaca. Untuk yang kedua, ini ada Xinjiang 2019 ya. Untuk randomized sequence generation-nya, the partition were randomization. Jadi benar-benar di random, baik itu secara acak, baik itu secara urut ataupun secara dengan menggunakan software. Allocation-nya, iya di allocation dia tidak tahu partisipan itu masuk di mana ya. Dia kontrol ataupun intervensi. Blending partisipan dia lakukan sehingga ditulis single blind. Kemudian untuk blending outcome assessment-nya deteksi sendiri no control bias in outcome. Harusnya kalau seperti ini adalah high rights ya. High rights. High rights. Oke. Kemudian incomplete data, data is recorded for all pasien. Jadi dia benar-benar dilaporkan, untuk selective of biasnya juga sudah dilaporkan. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya ini kalau lebih dari 3 dari 1 studi dia sudah high risk. Jadi kalau cuma 1 yang terjadi high risk ini bisa dibilang dalam 1 studi ini biasnya sangat rendah. Tapi tetap ada bias, tapi biasnya rendah. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan belajar cara memasukkan si quality assessment ini pada Riffman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Contohnya nanti saya buka dulu ya untuk Riffman-nya. Oke, saya masukkan di sini ya untuk Riffman-nya. Apakah sudah kelihatan ya? Oke, kita masuk ke software Riffman. Nah, pertama kali yang Bapak Ibu harus kerjakan adalah di bagian data analisis ya. Klik di kuncinya ya. Kemudian klik data analisisnya. Oke. Studi, kemudian reference, kemudian include studi. Ya, di sini ya. Oke, misalkan Bapak Ibu itu mau menggunakan yang baru, silahkan nanti ditambahkan. Misalkan kita mau buat yang baru nih. Ya, kita ke file, ke new, kemudian bisa klik finish. Ya. Kemudian kita ke studi ya yang di pojok kiri ini, reference, klik. Kemudian klik references to study dan include studi. Sama dengan melakukan forest plot seperti kemarin. Misalkan Laveri ya. Laveri 2020. Oke, kita next. Kita add section. Kemudian kita pilih Burhan 2019 ya. Oke, kita masukkan next. Oke, kita another section lagi ya. Kemudian kita masukkan lagi Indah 2011. Next ya. Add another section. Kemudian kita masukkan lagi ya Andri atau Andrew gitu ya 2018. Next ya, add section, kita tambah 2 lagi ya, umpamanya Maurel 2018. Next, add another section. Kemudian yang terakhir adalah Jack McQueen 2022. Next. Kemudian kita finish Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa ke bawah ya terkait include studinya ya, klik include studi aja udah selesai. Di sini ada 1, 2, 3,
4, 5, 6 ya. Kita tambah satu lagi biar lebih bagus hasilnya ya. Kalau meta analisis minimal 7 ya. Harris ya. Harris 2019. Next. Finish ya. Kemudian Bapak Ibu ya, silahkan tulis di namanya, kursor arahkan di nama, klik kanan, kemudian edit studi karakteristik ya, edit studi karakteristik. Nah, di sini sudah muncul ya dari si quality of assessment price of bias 2 ya. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan quality of assessment dari beberapa studi, baru kita masukkan. Jadi kalau kita belum melakukan pakai tool tadi, maka kita agak lama di situ melakukannya, sehingga kita jika bisa melakukan toolnya dulu, pengkajian dulu ya, asesmennya terhadap studi, misalkan studinya ada 7, sudah dilakukan, baru dilakukan dengan selection of bias. Ya, misalkan nih, random sequence generation-nya tadi adalah low rise ya, allocation conceal-nya low rise, blending-nya of participant personil dia single band, artinya low rise. Blending-nya dia high rise. Incomplete data dia sudah laporkan, selective rewarding-nya semua dia masukkan. Order biasnya kita unclear aja ya, karena kita tidak paham dengan beberapa yang bisa disebutkan di order biasnya ya, tidak semuanya. Kemudian dari Burhan, kita bisa tulis ratio of bias, ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebanyakan di outcome ini high rise memang ya. Rise, low rise, kemudian low rise. Kemudian dari Haris kita masukkan low rise ya. Ingat kuncinya adalah di Bapak Ibu dalam melakukan quality of assessment tool-nya di Dropman gitu ya. Oke. Low rise ya, low rise. Kemudian di high rise. Kemudian high rise ini unclear. Kemudian di Jamakui kita lihat di sini low rise, ini high rise, ini low rise, ini unclear. Oke. Kemudian di Laveri 2020 kita low rise ya tadi ya, low rise, tapi di sini kita high rise, low rise. Oke, unclear. Mauro low rise ya, low rise. Kita pilih di sini high rise, boleh saja ya, asalkan kita sudah melakukannya. Nah, kalau sudah kita lakukan seperti ini Bapak Ibu ya, pahami, dilihat ya laptopnya, kita geser ke menu yang sebelah kiri, kemudian klik di data analysis ya, kemudian kita pilih figur ya, klik add figure ya. Nah, di add figure ini Ibu kan mau mencari rise of bias ya Bapak Ibu ya, tinggal diklik rise of bias graph ya, next ya, kemudian finish. Nah, di sini sudah terlihat jelas terkait hasil dari summary rate of bias graph-nya ya. Kemudian kita klik kanan lagi untuk melihat summary dari rate of bias-nya. Kalau tadi graph-nya, sekarang summary. Next dan finish. Nah, seperti ini dari Andrew, Burhan, Haris, ini sudah kelihatan jelas dia itu risiko biasnya itu di mana. Ya, seperti itu. Ini kita bisa lakukan klik ya. Kemudian kita bisa klik 2 kali juga bisa. Kemudian kita save ya, kemudian kita PNG-kan dulu. Terus bisa dinamai rise of bias penelitian si diabetes. Pokoknya Bapak Ibu, kemudian kita save. Kemudian yang kedua kita balik lagi ya.
ke si summary-nya. Klik 2 kali, kemudian kita save, pilih PNG biar kita tidak susah nanti untuk naruh di copy paste di bagian Word kita, diabetes juga ini summary-nya. Sudah selesai Bapak Ibu untuk melakukan trace of bias melalui asesmen quality of assessment race of bias 2 ya, tinggal diinterpretasikan bahwa ya race of bias di bagian summary graph itu terdapat di sini masih 2 ya. Ya 1 2 3 4 adalah low rise. Ya seperti itu Bapak Ibu. Parameternya nanti bisa dilihat di panduan Rockman 2 seperti itu. Jadi ini adalah sebuah informasi bahwasannya dari beberapa studi menunjukkan adanya bias ya pada studinya sehingga ini bisa menjadi acuan di meta analisis kita untuk dilakukan yang namanya uji heterogeneitas, kemudian publication of bias ya. Di situ nanti kalau heterogeneitas kita kembali lagi ke part 2 kemarin yang sudah saya jelaskan, bisa pakai parameternya Higgins ya, kurang dari 50 itu menggunakan fixed random effects. Kalau seumpamanya dia lebih dari 50 bisa menggunakan random effects model ya. Itu sudah paten, tidak boleh digunakan sekarepnya sendiri ya, itu sudah harus benar-benar sesuai dengan protokol yang ada. Kemudian nanti untuk melakukan studi dikumpulkan ini apakah dia terjadi publication bias, maka kita bisa melihat dengan funnel plot yang seperti kemarin ya. Oke, seperti itu. Ini adalah untuk race of bias menggunakan quality of assessment prop 2 dengan review manager 5.4.1 secara gratis. Ya biasanya kalau dilihat ya, dilihat penelitian saya terkait jurnal saya sudah publish di Q3 terkait meta analisis ini, semuanya sudah saya masukkan dengan sebaik mungkin dan serinci mungkin ya, untuk melihat adanya kesenjangan dalam penelitian systematic review ini dan meta analisis ya. Sebentar, ya, saya ambilkan dulu. Oke ya, ini ya. Di sini saya akan memaparkan ya terkait race of bias-nya ya. Yang pertama kita menggunakan si race of bias graph dan summary-nya tadi untuk melihat adanya bias ya yang terjadi dari beberapa si studi ini. Kemudian dikomparkan menjadi satu bahwasannya paling tertinggi adalah di blending outcome-nya gitu. Ini menunjukkan bahwasannya studi ini tidak menerapkan blending pada proses analisis datanya sehingga kurang valid untuk dilakukan si intervensi ini pada sebuah pasien nantinya sehingga kedepannya ada peneliti yang dapat melakukan triple blind dari penelitian-penelitian tersebut yang kurang. Dan dari mana itu bisa melihat dari sini ya, misalkan dari blending outcome yang paling banyak adalah Iqbal, Kamamoto, Wisner Laveri, Maduba, ini banyak sekali untuk biasnya sehingga ini perlu ditingkatkan. Kemudian kita lakukan dengan namanya I-square atau I2 ya, untuk melihat dia itu terjadinya bias atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah dari funnel plot untuk melihat dia itu terjadi publication bias. Betul ya, dari race of biasnya tadi terjadi bias, dari publication biasnya juga bisa terjadi
bias ya, kita bisa lihat dari titik-titik ini ya, ada 3 titik yang keluar dari segitiga tersebut. Sehingga menandakan bahwasanya ini bisa terjadi publikasi bias seperti itu, oke Bapak. Apakah harus bagus? Tidak ya. Ini kita ingin memperlihatkan, mengeksplor apakah penelitian-penelitian ini sudah bagus atau tidak, sehingga nantinya Bapak Ibu penelitian kita selanjutnya itu lebih baik ya daripada sebelumnya. Itu adalah harapan kita ya. Kalau di sini ada Prospero, mungkin nanti di part 4 Bapak bisa jelaskan ya terkait pendaftaran Prospero ya, atau dari perspektif ya yoga atau protokol yang harus diregisterkan dulu untuk mulai JRP-nya ya, dari NHS kalau nggak salah ya, itu bisa kita karena memang untuk review ini di Indonesia masih belum paham ya kalau saya lihat, tapi kalau di luar negeri ada International Board Review Etik ya, itu biasanya ada di universitas karena memang melakukan review itu dosen ya. Dan di akademik, kalau di pelayanan agak susah karena memang eh, ini ya terbatas waktu, kemudian terbatas juga keilmuan, sehingga untuk melakukan systematic review dan meta analisis harusnya adalah ada dari expert di bidang pakarnya, kemudian juga ada yang sudah melakukan minimal systematic review menjadi anggota seperti itu ya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.